Lalu pola kalimat aoyoso, aoyoso, aso, oso, yoso. Artinya karena dan, karena dan, karena koma dan. Aso, oso, yoso. Selamat datang di kelas intermediate atau kelas tingkat menengah bahasa Korea yang disebut intermediate dalam bahasa Inggris. Hari ini kita masih materi yang pertama, yaitu saram. Nah, kita akan membahas kosakata yang berhubungan dengan saram, yaitu kali ini ada kosakata kepada, kepada, kepada. Artinya mendesak, tidak sabar, buru-buru menekan. Kepada, mendesak, tidak sabar, buru-buru menekan. Sekali lagi, kepada artinya mendesak, tidak sabar, buru-buru menekan. Nah, penggunaan kepada sendiri jika dengan kata benda seperti berikut. Kata benda plus partikel i dan ga lalu kepada. Nah, contoh, 그는 성미가 급하다. 그는 성미가 급하다. 그는 성미가 급하다. Artinya, dia mempunyai sifat tidak sabar atau pemarah. Dia mempunyai sifat tidak sabar atau pemarah. Dia mempunyai sifat tidak sabar atau pemarah. 그는 성미가 급하다. Dia mempunyai sifat tidak sabar atau pemarah. 성미 ini adalah sifat khas karakter. 성미 ini artinya adalah sifat, khas, karakter. Sekali lagi, 성미 adalah artinya sifat, khas, karakter. Kepada sendiri juga mempunyai ungkapan, yaitu 성격이 급하다. 성격이 급하다. 성격이 급하다 artinya sifat pemarah, tidak sabar. 성격이 급하다. Sifat pemarah, tidak sabar. 성격이 급하다. Sifat pemarah atau tidak sabar. Selanjutnya, 마음이 급하다. 마음이 급하다. 마음이 급하다. Artinya mendesak atau buru-buru. Mendesak atau buru-buru. 마음이 급하다. Mendesak atau buru-buru. Selanjutnya, kita masuk contoh kalimat kepada, yaitu 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. sekali lagi, 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. sekali lagi, 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. 서두르세요. 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. Artinya adalah yang pertama, ayah saya terburu-buru melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. Sekali lagi, ayah saya terburu-buru melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. Sekali lagi, ayah saya terburu-buru melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. Ayah saya terburu-buru melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. Yang kedua, karena ayah saya tidak sabaran, dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. Karena ayah saya tidak sabaran, dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. Karena ayah saya tidak sabaran,
Dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. Karena ayah saya tidak sabaran, dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. Nanti akan kita bahas setelah kita membahas arti satu kata demi kata. Uri adalah kita. Uri artinya adalah kita. Uri adalah kita. Dalam konteks Uri Aboji tepatnya itu ayah saya. Uri Aboji itu mengatakan saya. Uri Aboji artinya kalau konteks seperti itu adalah ayah saya. Uri Aboji sebenarnya Uri adalah kita, tapi dengan konteks Uri Aboji berarti ayah saya. Selanjutnya Aboji, kita sudah kenal bapak, ayah. Aboji, bapak atau ayah. Aboji, bapak atau ayah. Lalu 성격이 kepada kita sudah bahas tadi, tidak sabar. Lalu pola kalimat aoyoso, aso, oso, yoso artinya karena dan, karena koma dan. Aso, oso, yoso. Selanjutnya musen, sesuatu, apa yang, hal apa. Sekali lagi musen, sesuatu, apa yang, hal apa. Musen, sesuatu, apa yang, hal apa. Ilta, hal, pekerjaan yang dikerjakan. Ilta, hal, pekerjaan yang dikerjakan. Ilta, hal, pekerjaan, yang dikerjakan. Lalu kita masuk idenji artinya adalah apapun ataupun. Idenji atau denji artinya apapun ataupun saja cukup, tergantung kalimat yang akan digunakan. Nah, yang jadi pertanyaan, Kak, ini kok ada i, di sini tidak ada. Pertanyaan yang bagus. Ini jika memakai i dan ji, jadi kata benda atau konsonannya berakhir, kata benda atau kosakatanya berakhir dengan konsonan. Jadi memakai i dan ji. Contoh ilta. Jadi iri dan ji. Jadi i dan ji ini digunakan ketika kata benda atau kosakatanya berakhiran dengan konsonan i dan ji. Lalu denji berakhiran kalau kata bendanya atau kosakatanya berakhir vokal. Yang satu berakhir terakhirnya adalah konsonan, yang satu akhirannya adalah vokal. Mengerti ya? Kita masuk bahas kembali contoh kalimat yang tadi. Nah, 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. Nah, yang jadi pertanyaan, di manakah subjeknya? Subjeknya kita sudah bahas, kita sudah mempelajari. Jadi 우리 아버지는 adalah subjeknya. Lalu predikatnya di mana? Predikatnya adalah 서두르세요. Predikatnya 서두르세요. Lalu keterangannya di mana? Keterangannya ini. 성격이 급해서 무슨 일이든지. Itu adalah keterangan. 성격이 급해서 무슨 일이든지. Itu adalah keterangan. Sekali lagi. 성격이 급해서 무슨 일이든지. Itu adalah keterangan. Jadi kalimat yang di atas terdiri dari SKP, subjek, keterangan, predikat dalam bahasa Korea, betul kan? Subjek, keterangan, predikat. Subjeknya 우리 아버지는, keterangannya 성격이 급해서 무슨 일이든지, predikatnya 서두르세요. Itulah subjek, keterangan, predikat dalam konteks susunan tata bahasa Korea, 문법.
Sedangkan bahasa Indonesia berarti kita harus menerjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi subjek predikat keterangan. Subjek predikat keterangan. Sekali lagi, subjek predikat keterangan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Subjek predikat keterangan. Oke, kita mulai ya menerjemahkannya. Yang pertama, subjek. Uriabojinen. Ayah saya. Uriabojinen. Subjek. Predikat. 소들으세요. Terburu-buru. Predikat. 소들으세요. Lalu melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. 성격이 급해서 무슨 일이든지. Itu adalah keterangan. Sekali lagi, 성격이 급해서 무슨 일이든지. Keterangan. Melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. Kata keterangan. Melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. Keterangan. 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. Jadi, penerjemahan yang pertama betul tidak? Betul lah. Karena mengikuti subjek predikat keterangan. Tapi catatan, ingat. Subjek predikat keterangan ini bisa berubah dikarenakan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Artinya apa? Tergantung konteks kalimat bahasa Indonesia yang baku yang akan digunakan. Jadi, jika ingin mendapat kalimat yang baku penerjemahan dari bahasa Korea ke Indonesia, kadang-kadang tidak sesuai subjek predikat keterangan. Kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Tetapi untuk sementara, inilah subjek predikat keterangan adalah susunan standarnya ya. Susunan standarnya. Tapi bisa berubah tergantung kalimat yang akan diterjemahkan, kalimat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Bisa berubah. Tetapi ini adalah dasar. Ingat lagi, ini kembali ke dasar. Mengerti? Uriabojinen, subjek. Ayah saya. 서두르세요. terburu-buru. Predikat. 성격이 급해서 무슨 일이든지. Melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. Keterangan. Klop ya? Klop. Nah, lalu bagaimana dengan yang kedua? 우리 아버지는 성격이 급해서 무슨 일이든지 서두르세요. Oke. Karena ayah saya tidak sabaran, 우리 아버지는 성격이 급해서 dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. 무슨 일이든지 서두르세요. Dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. Sekali lagi. 우리 아버지는 성격이 급해서 karena ayah saya tidak sabaran. 무슨 일이든지 서두르세요. Dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. Sekali lagi. 우리 아버지는 성격이 급해서 karena ayah saya tidak sabaran. 무슨 일이든지 서두르세요. Dia terburu-buru melakukan sesuatu apapun. Bisa nggak? Apa maksudnya? Bisa nggak klop dengan kalimat yang di atas? Bisa. Ini cara kedua. Cara kedua ini untuk supaya kalian mudah menerjemahkannya walaupun tidak sesuai subjek predikat keterangan. Jadi kalimat sebenarnya yang terjemahan yang paling baku adalah nomor 1. Tetapi supaya untuk berjaga-jaga, terkadang dari 우리아버지는 성격이 급해서 ini kata selanjutnya bisa panjang, bisa kalimat panjang.
Jadi supaya main aman, penerjemahannya kalian bisa melalui Uria Bojinen Songgyoki ke Peso. Jadi karena ayah saya tidak sabaran, bisa seperti itu. Takutnya kalau kalimat setelahnya adalah kalimat yang panjang, kalian sendiri akan susah nantinya. Walaupun ini tidak sesuai SPK, tapi ini hanya tips saja ya. Kalau kalian mau, bisa menggunakan cara nomor 2. Jadi karena ayah saya tidak sabaran, Uria Bojinen Songgyoki ke Peso. Karena ayah saya tidak sabaran, musun iri denji sodoroseo. Dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. Bisa pakai cara yang kedua kalau kalian mau menerjemahkan secara aman. Tetapi sekali lagi, yang benar-benar baku dalam penerjemahan bahasa Korea ke dalam bahasa Indonesia adalah nomor 1. Ini tips yang nomor 2 hanya untuk supaya berjaga-jaga, takutnya setelah kata yang pertama, kalimat yang pertama uri abojinen songgyoki ke Peso, takutnya setelah itu kalimatnya panjang. Mengerti kan yang maksud saya? Takutnya panjang kalimatnya. Tetapi jika tidak panjang, kalian bisa memakai cara nomor 1. Tapi alangkah bagusnya kita menerjemahkan dengan cara nomor 1. Ini adalah dasar dalam penerjemahan bahasa Korea. Tapi cara nomor 2 digunakan untuk kita yang mau menerjemahkan secara aman. Maksudnya karena takut kalimat selanjutnya ini panjang, maka Uria Bojinen Songgyoki ke Peso. Karena ayah saya tidak sabaran, Jadi seperti itu ya. Bisa pakai cara nomor 2, tapi lebih bagus lagi dengan cara nomor 1. Itu adalah standarnya penerjemahan bahasa Korea ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan jika ada masukan, silakan komen juga di bawah. Dan jika ingin bergabung di grup WA bagian kelas dasar dan kelas tingkat menengah, nanti saya akan tulis di deskripsinya. Jadi, untuk Uria Bojinen Songgyoki ke Peso musen iri denji sodoroseo, ayah saya terburu-buru melakukan sesuatu apapun karena dia tidak sabaran. Ini adalah yang paling baku penerjemahannya. Tetapi nomor 2 juga kalian bisa memakai. Karena kenapa nomor 2 bisa dipakai? Ingat, ini kalau yang baru belajar bahasa Korea, susah dengan penerjemahan yang nomor 1. Supaya main aman, ya caranya nomor 2, Uria Bojinen Songgyoki ke Peso. Karena ayah saya tidak sabaran, musen iri denji sodoroseo. Dia terburu-buru mengerjakan sesuatu apapun. Kalau main aman. Tapi supaya kita lebih lihai, lebih pandai dalam bahasa Korea, harus belajar menerjemahkan secara nomor 1. Ya, nomor 1. Sebenarnya diwajibkan seperti nomor 1 ini. Subjek, predikat, keterangan. Dasar struktur pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Tetapi ingat, masih bisa berubah tergantung kalimat yang akan diterjemahkan sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Bukan hanya struktur bahasa Indonesia saja, tapi harus yang benar-benar baku. Jadi SPK ini bisa berubah, subjek, predikat, keterangan bisa berubah tergantung kalimat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar-benar baku. Tetapi ingat, subjek, predikat, keterangan sekali lagi adalah struktur dasar. Jadi patokannya ini dulu ya, patokannya subjek, predikat, keterangan. Mengerti ya? Jadi untuk hari ini struktur pola kalimat yang kita sudah belajar yaitu kepada selesai. Jadi untuk hari ini kita sekian dulu dan sampai jumpa di video yang akan datang. Dan jangan lupa tetap semangat ya. Annyeong.